Selamat pagi, perkenalkan nama saya Selvi, kelas E01, mata kuliah praktik profesional bidan. Apa sih KB suntik itu? KB suntik atau kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi hormonal yang melibatkan penyuntikan hormon ke dalam tubuh untuk mencegah kehamilan. Apa saja jenis-jenis KB suntik? Yang pertama, suntikan progestin. Suntikan progestin biasanya diberikan setiap 1 bulan atau 3 bulan, tergantung pada jenisnya. Keuntungan utamanya aman bagi wanita yang tidak bisa menggunakan estrogen. Efek sampingnya yang mungkin terjadi perubahan pada pola menstruasi, berat badan, atau nyeri pada payudara. Yang kedua adalah suntikan kombinasi, umumnya diberikan setiap 1 bulan. Keuntungannya dapat membantu mengontrol siklus menstruasi, mengurangi risiko perdarahan tidak teratur, dan mungkin memperbaiki gejala PMS. Efek sampingnya bisa termasuk mual, sakit kepala, atau perubahan mood. Lantas, apa saja keuntungan KB suntik? Keuntungan KB suntik yang pertama, efektivitas. Efektif dalam mencegah kehamilan jika digunakan secara teratur, sesuai petunjuk. 2. Kemudahan penggunaan. Suntikan KB hanya diperlukan setiap beberapa bulan, tergantung jenisnya. 3. Privasi. Penggunaan KB suntik relatif privat. Yang keempat, menstruasi teratur. Jenis suntikan KB dapat membantu mengatur siklus menstruasi. Yang kelima, mengurangi risiko kanker. Penggunaan KB suntik dapat mengurangi risiko kanker ovarium dan kanker endometrium. Yang keenam, pengendalian perdarahan. Suntikan KB dapat membantu mengendalikan perdarahan menstruasi yang berlebihan. Apa saja kerugian KB suntik? Yang pertama, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Yang kedua, perubahan siklus menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Yang ketiga, efek samping seperti perubahan mood, penambahan berat badan, sakit kepala, atau gangguan pada payudara. 4. Diperlukan kepatuhan yang tepat dalam penggunaan KB suntik. Yang kelima, masa penyesuaian saat menggunakan KB suntik. Yang keenam, mungkin tidak cocok untuk semua wanita. Apa efek samping dari KB suntik? 1. Perubahan pada siklus menstruasi. Yang kedua, perubahan berat badan. Yang ketiga, perubahan mood. Yang keempat, nyeri payudara. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, mual muntah. Yang ketujuh, ketidaknyamanan pada lokasi suntikan. Yang keempat, kehilangan kalsium karena kekurangan kadar kalsium dalam tubuh. Apa saja kontraindikasi KB suntik? Yang pertama, riwayat tromboemboli atau riwayat pembekuan darah yang berpotensi berbahaya seperti trombosit vena dalam atau emboli paru. Yang kedua, gangguan hati tidak dapat terjadi. Kontraindikasi saat memakai KB suntik. Apa saja manfaat KB suntik? 1. Memiliki tingkat efektivitas yang tinggi mencegah kehamilan. Yang kedua, penggunaannya hanya perlu menyuntikkan obat ke dalam tubuh setiap beberapa bulan tergantung pada jenis suntik KB yang digunakan, sehingga memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Yang ketiga, pilihan fleksibel karena hanya 1 kali suntik dalam beberapa bulan. Yang keempat, mengurangi risiko penyakit menular seksual. Yang kelima, mengurangi rasa nyeri haid. Apa sih dosis KB suntik? 6 suntik KB yang paling umum digunakan. Suntikan ini diberikan secara intramuskular dalam lengan atas atau pantat setiap 12 minggu. Saran cara kerja KB suntik. Yang pertama, hormon progestin dapat menghambat pelepasan sel telur dari ovarium, sehingga mencegah terjadinya pembuahan oleh sperma. 2. Hormon progestin juga dapat mengubah konsistensi lendir serviks menjadi lebih tebal, sehingga membuat
bagi sperma untuk mencapai sel telur yang dilepaskan jika ovulasi tetap terjadi. Yang ketiga, hormon progestin juga dapat mengubah lapisan rahim, membuatnya kurang sekali untuk penerimaan telur yang dibuahi sehingga mencegah kehamilan. Sekian dan terima kasih.